warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Mahasiswa yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan. Dan hari ini kita sampai pada pertemuan yang kelima. Kita akan membicarakan tentang materi fikih untuk kelas 8 semester ganjil. Namun sebelum itu, seperti biasanya saya akan menyampaikan sedikit pengantar ya tentang kurikulum dan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Apa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru sebelum melakukan pembelajaran ya. Mulai dari merumuskan KIKD, merumuskan indikator, tujuan, kemudian menentukan materi, dan sekarang saya akan sampaikan tentang menentukan metode pembelajaran. Barangkali ada mata kuliah yang membahas tentang metode itu, yaitu metodologi pembelajaran PAI, dan kamu mungkin sudah mengikuti atau sekarang sedang mengikuti mata kuliah tersebut. Tetapi ini juga perlu saya sampaikan karena ini adalah dasar bagi seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran, dan agak sedikit berbeda dengan di mata kuliah metodologi pembelajaran. Kalau di metodologi pembelajaran itu yang disampaikan biasanya konsep-konsep, teori-teori, dan macam-macam ya. Sehingga saya akan sampaikan cara yang lebih praktis dan sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan aplikatif. Nah, untuk menentukan metode pembelajaran ya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak ada metode yang lebih baik atau metode yang terbaik, itu tidak ada ya. Semua metode itu sama ya, punya kelebihan dan kelemahan. Tidak ada metode yang paling buruk atau paling baik, itu tidak ada, karena masing-masing metode itu punya kelebihan, punya kekurangan, sehingga dalam satu kali pembelajaran itu kita tidak mungkin menggunakan satu metode saja, karena kalau hanya satu ya, selain itu nanti menimbulkan kebosanan, juga kelemahan itu akan tampak ya. Dan untuk menutup kelemahan itu kita harus menggunakan metode lain, sehingga dalam satu kali pertemuan itu kita harus menggunakan banyak metode, mengkombinasikan satu metode dengan metode lain ya, sehingga nanti pembelajaran akan menjadi dinamis dan variatif, siswanya juga tidak bosan ya, pembelajaran akan menjadi lebih hidup. Itu yang perlu diketahui sebelum kita menentukan metode pembelajaran. Nah, bagaimana cara menentukan metode pembelajaran? Sebenarnya mudah ya. Kalau di mata kuliah metodologi pembelajaran itu ada banyak sekali pertimbangan ya, mulai dari tujuan guru, siswa, kemudian situasi, kondisi, waktu, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari semua itu yang paling penting adalah kompetensi dasar ya. Untuk menentukan metode pembelajaran itu yang paling kita jadikan acuan ya, atau perhatian utama kita harus kita arahkan pada kompetensi dasar. Apa kompetensi dasarnya, kemudian ranahnya masuk dalam ranah apa ya, misalnya kemarin sudah kita pelajari kompetensi dasar tentang sholat jamaah ya. Misalnya kompetensi dasarnya adalah siswa menjelaskan definisi sholat jamaah, misalnya begitu. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi kognitif atau pengetahuan. Nah, maka untuk menentukan metodenya ya tinggal kita cari metode apa yang mampu untuk mengakomodir kegiatan siswa itu, yaitu menjelaskan itu ya. Jadi agar siswa itu menjelaskan definisi pembelajaran itu, kita menggunakan metode apa kira-kira? Ceramah Pak ya. Ceramah itu sebagai pengantar saja ya. Ceramah itu
metode wajib sebenarnya yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti ada ceramah, karena untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran, kemudian menjelaskan pengantar materi itu, guru harus menggunakan ceramah. Ya, misalnya diskusi, Pak. Ya, diskusi bisa. Diskusi, kemudian tanya jawab atau debat, itu metode-metode yang bisa mengakomodir kegiatan siswa, yaitu menjelaskan definisi sholat jamaah. Itu bisa kita gunakan. Atau dibuat game, ya. Cara menjelaskannya dibuat game. Snowball throwing dibuat giliran, ya, atau misalnya lingkaran kecil, lingkaran besar, itu sudah bisa digunakan untuk kegiatan menjelaskan. Ya. Kemudian kompetensi yang kedua misalnya adalah kompetensi psikomotorik atau keterampilan siswa mempraktikkan tata cara sholat jamaah misalnya. Nah, kita cari saja metode apa yang bisa mengakomodir kegiatan mempraktikkan itu. Ya. Untuk apa? Mempraktikkan itu kita membutuhkan metode apa? Ya. Misalnya demonstrasi, ya. Demonstrasi bisa kita gunakan untuk kegiatan mempraktikkan itu, ya. Atau simulasi juga bisa kita gunakan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa demonstrasi dan simulasi itu berbeda, ya. Demonstrasi itu metode berbasis praktek, ya, yang mana guru memperagakan suatu pekerjaan, ya. Ya, seperti demo masak itu kan. Demo masak itu yang praktik siapa? Salesnya kan, bukan audiennya. Ya, maka ketika kita menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, ya gurunya yang praktek. Gurunya memperagakan pekerjaan tertentu, kemudian nanti siswa diminta untuk mengamati dan nanti menirukan. Itu demonstrasi. Kalau simulasi itu melakukan pekerjaan bersama-sama baik guru dan siswa, tetapi dalam keadaan yang artifisial. Artifisial itu ya tiruan, ya, jadi tidak beneran. Ya, misalnya praktik manasik haji, ya, itu di lapangan atau di di JHK, itu sifatnya simulasi, ya. Itu simulasi, bukan demonstrasi, ya, karena itu dilakukan secara bersama-sama oleh siswa, tetapi dalam kondisi yang tiruan, ya, atau artifisial. Itu simulasi dan demonstrasi. Banyak orang yang seringkali mengatakan sama atau tumpang tindih mengartikan demonstrasi dan simulasi itu. Nah, untuk kompetensi dasar berupa keterampilan, kita bisa menggunakan metode berbasis praktek. Demonstrasi, simulasi, role playing, dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya kompetensi dasar yang afektif atau sikap. Misalnya siswa menghayati makna sholat jamaah. Nah, itu bagaimana cara menentukannya? Nah, ceramah bisa apa enggak, Pak? Ceramah bisa kita gunakan, tetapi kurang relevan, ya. Karena untuk menanamkan sebuah nilai, ya, karena afektif itu nilai. Menanamkan sebuah nilai kepada siswa itu kita tidak cukup dengan ceramah, ya. Lalu dengan apa? Nah, kita bisa menggunakan metode cerita atau metode tamsil, ya. Kita menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan anugerah Tuhan yang memberikan keringanan kepada manusia. Kita memberikan tamsil atau ibarat, ya, tentang bagaimana Tuhan itu tidak membebani makhluknya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu, misalnya begitu. Sehingga dengan cerita itu, dengan ibarat itu, atau mungkin dengan menayangkan video, ya, yang berisi cerita juga sebenarnya, itu nanti akan memasukkan nilai-nilai ke dalam jiwa siswa, sehingga siswa mampu menangkap, ya, dan menghayati makna sholat jamaah itu. Itu cara untuk menentukan metode. Jadi sangat mudah sekali, ya. Di luar itu, ya, di luar kompetensi dasar, ya, kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain, tetapi sifatnya ini
sifatnya komplementer ya, sifatnya itu tambahan saja. Hal yang utama yang perlu kita perhatikan adalah KD-nya. Selain itu kita mungkin perlu mempertimbangkan masalah waktu ya. Kalau misalnya menggunakan metode tertentu, bagaimana dengan alokasi waktunya, cukup atau tidak, sarana prasarananya bagaimana, kemudian gurunya itu menguasai atau tidak, itu perlu kita pertimbangkan, tetapi itu bukan hal yang utama ya. Yang utama adalah kompetensi dasar itu yang kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan metode pembelajaran. Nah, itu cara yang mudah dan sederhana untuk menentukan metode pembelajaran, sehingga nanti ketika kamu membuat RPP ya, itu sudah jelas KD-nya apa, kemudian indikatornya apa, tinggal kita masukkan metode-metode yang sesuai dengan KD dan indikator itu. Di pelaksanaan pembelajaran juga sama ya, tinggal kita sesuaikan dengan metodenya. Itu saya kira yang penting untuk diperhatikan. Nah, yang terakhir sebelum saya akhiri, bagaimanapun juga ya, seorang guru ini sudah merancang metode dengan sebaik mungkin, sudah sevariatif mungkin, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu guru itu sendiri ya. Profesor Mahmud Yunus pernah mengatakan ya, at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu memang lebih penting dari materi pembelajaran, tetapi ya, wal mudarris ahammu minat thariqah, bahwa seorang guru ya, gurunya itu sendiri itu lebih penting dari metode. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa metode yang kita rancang sebaik mungkin itu tidak akan mungkin berjalan ketika seorang guru tidak tampil dengan performa yang baik ya. Ketika guru tidak menunjukkan sikap antusias, tidak menunjukkan semangat ya, tidak menunjukkan dedikasi, maka nanti itu akan berpengaruh kepada siswa ya. Ketika gurunya loyo ya, siswanya juga akan terpengaruh dengan sikap guru yang loyo itu ya, sehingga rancangan guru ya, yang telah mendesain pembelajaran dengan metode sedemikian rupa nanti tidak akan berjalan karena siswanya loyo ya, dan siswanya loyo itu dipengaruhi oleh guru yang loyo. Maka guru harus tampil dengan antusiasme yang tinggi, dengan semangat ya, dengan etos kerja dan dedikasi yang tinggi, yang nanti akan mempengaruhi kondisi siswa, sehingga metode yang sudah dirancang itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, disinilah pentingnya seorang guru untuk tampil dengan performa yang baik, karena itu nanti akan mempengaruhi kondisi dan situasi pembelajaran. Nah, itu saya kira untuk pengantar kuliah hari ini. Silahkan nanti bisa dilanjutkan dan didiskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.